Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, kemarin setelah wafatnya almarhum Ustadz Yahya Wallauni, muncul sebuah video dari salah satu YouTuber Salafi Wahabi, yaitu Harry Pras. Dalam videonya, ia menyoroti sikap Ustadz Yahya Wallauni terhadap tawasul. Dan kemudian Harry Pras ini menggiring opini publik seakan-akan Ustadz Yahya Wallauni ini adalah orang yang menerima pemahaman Salafi Wahabi. Orang Muslim memang harus menguatkan tauhidnya. Betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Wallauni. Dan sama halnya dengan apa yang di Indonesia atau di dunia ini, di dunia sufi-sufi, yang dimana mereka ini ibadahnya kebanyakan di kuburan, mengagungkan kuburan atau apalah itu. Ketika mereka diajak untuk meninggalkan, minta-minta di kuburan, apa yang mereka teriakkan? Wahabi, teman-teman. Wahabi, jor-joran mereka teriak Wahabi. Nah, penggiringan opini ini tentu sangat disayangkan, teman-teman. Karena ia tidak hanya mengabaikan latar belakang almarhum, tetapi juga membangun asumsi berdasarkan satu potongan video dan tanpa melihat konteks lebih luas. Teman-teman semua, memang benar dalam salah satu video ceramah Ustadz Yahya Wallauni, beliau pernah menceritakan bahwa ia diajak oleh seorang habib atau siapa gitu di Madura untuk ziarah dan bertawasul di makam seorang wali. Beliau menolak ajakan itu dan menjelaskan bahwa menurut pemahamannya saat itu, tawasul dianggap mendekati pemujaan makhluk, dan ia mengaitkan dengan keyakinan dalam agama lamanya, yaitu agama Kristen, yang mana di agama Kristen itu Yesus diyakini sebagai perantara keselamatan. Maka beliau mengatakan, jangan mengajak saya kembali kafir. Untuk lebih jelasnya saya akan memutarkan dulu video dari Ustadz Yahya Wallauni. Tak boleh begitu dalam dakwah. Di Madura, di Belega, saya diundang. Acara namanya Haulan. Itu sama sementara duduk, datang kiainya, Pak Sapi yang sering undang saya. Tapi sekarang saya tidak mau lagi kalau dia panggil. Dia bilang begini, Pak Yahya, apa? Daripada ente ngantuk pergi ke kuburan situ. Minta itu kiai besar yang mati. Minta apa, Pak? Minta berkah sama Pak Kiai. Oh, saya bilang jangan cukup sekali saya kafir sama itu kafir. Dia bilang bahaya sampean. Allahu Akbar. Memang saya tidak mau. Apa beda dengan Yesus? Sama kan? Yesus juga dijagokan. Itu juga dijagokan. Nggak ada yang jago-jagoan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mati, mau hidup, mau kaya, mau miskin. Sekali beriman sampai kepada tingkat ketakwaan. Nah, teman-teman semua, dari cerita Ustadz Yahya Wallauni tadi, apakah bisa langsung disimpulkan bahwa beliau menerima paham Salafi Wahabi? Jelas tidak semudah itu, teman-teman. Kita perlu jujur bahwa Ustadz Yahya Wallauni bukanlah seorang ulama fikih, bukan pula seorang ahli akidah. Beliau adalah seorang mu'allaf dan mantan pendeta yang kemudian hijrah dan berdakwah dengan semangat yang luar biasa. Bahkan beliau sampai wafatnya pun dalam keadaan berdakwah. Keilmuan beliau lebih banyak dalam aspek perbandingan agama dan bukan dalam bidang khilafiyah fikih seperti tawasul. Artinya, penolakan beliau terhadap tawasul ketika itu kemungkinan besar bukan karena keyakinan terhadap doktrin salafi, melainkan karena keterbatasan pemahaman dan trauma keagamaan dari masa lalunya. Bahkan justru dalam salah satu video, beliau secara terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap pemahaman Salafi Wahabi. Apa sih sedangkan orang tablik ini bukan seperti Wahabi? Kalau nih Wahabi ini kan habis semua kita disisir. Ukuran jenggot jadi ukuran, semua salah, sholat, maulid, segala macam. Kalau tablik ini kan tidak. Bahkan di situ mohon maaf, pembunuh, perampok, mantan preman, bahkan orang-orang Yakuza yang di Jepang pun masuk Islam. Ikut jamaah tablik. Saya pun begitu dari kafir. Kalau tidak ikut itu, mungkin sampai sekarang saya nggak berani keliling-keliling karena belum terlatih. Cuma saya tidak suka itu diusir-usir. Nah, ini membuktikan bahwa almarhum tidak pernah mengidentifikasi diri beliau dengan kelompok tertentu, apalagi Salafi yang belakangan ini dikenal dengan sikap keras terhadap amalan-amalan tradisi umat Islam yang sudah turun-temurun. Bahkan jika kita jujur, banyak sekali ulama besar, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam An-Nawawi,
kemudian Muhammad bin Alawi al-Maliki dan ulama-ulama Al-Azhar, itu mereka semua memperbolehkan tawasul dan tidak menganggapnya itu sebagai kesyirikan. Jadi maksudnya bagaimana? Tentu kita harus lebih mempercayai ulama-ulama yang keilmuannya lebih mumpuni daripada hanya sekedar seorang muallaf, mantan pendeta yang semangat berdakwah. Ya walaupun beliau adalah seorang yang luar biasa dalam segi kesemangatan beliau dalam berdakwah, tapi dalam segi keilmuan beliau masih dianggap kurang ya, karena beliau belum pernah mendalami ilmu fikih, apalagi dalam masalah khilafiyah. Jadi sangat keliru jika dikatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni menerima pemahaman salafi hanya karena beliau pernah menolak tawasul, tanpa melihat konteks keilmuannya, latar belakang pemahaman, dan perjalanan lengkap dari hidup beliau. Teman-teman semua, Ustadz Yahya Waloni sangat mencintai Ustadz Abdul Somad. Bahkan beliau siap mati-matian membela Ustadz Abdul Somad ketika ada yang mencaci dan ketika ada yang mempersekusi beliau. Sedangkan orang-orang salafi, kita lihat mereka sering mencaci Ustadz Abdul Somad dengan sebutan Ustadz Syubhat dan lain sebagainya. Nah, ini jelas berbeda dengan Ustadz Yahya Waloni. Kemudian almarhum Ustadz Yahya Waloni sangat senang dan mendukung jamaah tabligh. Bahkan beliau sendiri pernah khuruj 40 hari bersama dengan jamaah tabligh. Sedangkan orang-orang salafi menganggap bahwa jamaah tabligh itu adalah kelompok sesat yang memiliki akidah yang menyimpang dari ulama-ulama salaf. Maka jelas di sini bahwasanya Ustadz Yahya Waloni sangat menentang ajaran Salafi Wahabi. Jadi bagaimana mungkin Anda menjadikan potongan video almarhum Ustadz Yahya Waloni, kemudian Anda dengan bangganya menggiring opini seakan-akan Ustadz Yahya Waloni ini menerima ajaran Salafi. Teman-teman semua, Ustadz Yahya Waloni dengan segala keterbatasannya telah wafat dalam keadaan berdakwah. Ia wafat membawa semangat menegakkan kalimat tauhid dan berjuang membela agama Islam dengan cara beliau sendiri. Kita doakan semoga amal dakwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala kekhilafan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para konten kreator, khususnya YouTuber salafi, berhati-hatilah dalam membawa nama seseorang yang sudah meninggal. Jangan membangun opini yang menyesatkan publik hanya demi narasi kelompok. Mari kita jadikan perbedaan sebagai bahan belajar, bukan alasan untuk mencaci dan saling membenci. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang-orang Islam di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.